salah paham dengan kalimat zuhud. Karena orang banyak paham zuhud itu meninggalkan dunia untuk akhirat. Keliru sekali ini. Meninggalkan dunia untuk akhirat, bukan. Tapi mendahulukan akhirat dari dunia, iya. Jadi ada banyak orang begitu. Kalau sudah menuju ke akhirat, mulai ikut taklim, sudah. Makanan saya roti kering. Sendal saya tidak boleh diganti. Mau putus ditambal-tambal, ya. Kendaraan sudah apa adanya, mau peyot, mau segala macam, gak usah ganti. Dunia sebentar. Ini merusak citra Islam. Akhirnya Islam yang tadinya indah, Islam kotor sekali ya. Orang kalau ikut pengajian jadi jorok begini. Ya. Kan gitu. Harusnya diubah ini teman-teman sekalian. Ya. Sama sekali tidak seperti itu. Dan dalam surah Al-Qasas ayat 77 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa bataghi fi ma ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kejar apa yang Allah janjikan di akhirat. Surga, dayang-dayangnya, permadaninya, semua derajat tertinggi. Kejar dengan ibadah. Dan juga jangan lupa bagianmu dari dunia. Orang muslim harus punya kelebihan-kelebihan teman-teman sekalian. Nabi SAW berpoligami. 11 orang istri beliau di bawah naungannya. Dan ini khusus untuk Nabi SAW. Setiap istri punya rumah, setiap rumah aja pembantunya. Dan setiap rumah ada satu minimal ekor unta. Satu unta itu zaman dulu sama dengan sekarang mobil Alphard. Nabi SAW punya 11 rumah, 11 orang pembantu di masing-masing istrinya, dan masing-masing punya satu ekor unta. Keliru kalau ada orang bilang, mengatakan Rasulullah itu hidupnya juga sederhana. Sederhana di mata pandangan agama, tidak boleh berlebihan iya. Tapi beliau menikmati. Saya mau makan roti kering saja. Mana riwayatnya Nabi makan roti kering? Nabi pernah lapar iya, lalu disalahfahami. Tuh, Nabi kan buktinya lapar. Terus keluar mencari makanan dari para sahabatnya. Loh, Rasulullah SAW memang gemar berkumpul sama sahabatnya. Beliau memang gemar. Jadi pada saat beliau pernah keluar kebetulan lagi lapar, pengen makan di teman-temannya, sahabatnya. Bertemulah dengan Abu Bakar, betul dengan Umar, lalu mereka duduk dengan orang Ansar. Bukan berarti beliau itu miskin. Nabi SAW memang rumahnya sederhana. Betul ya sederhana. Tapi beliau paling gemar makan paha kambing, bukan roti kering. Dalam hadis Bukhari dikatakan Umar bin Khattab berkata, saya pernah masuk rumah Nabi SAW, beliau sedang pegang tulang paha kambing dan lagi menggigit dagingnya. Disebutkan dalam riwayat seperti Abu Darda, Abu Musa al-Ash'ari, banyak sahabat-sahabat Nabi yang terkenal dengan kezuhudannya, itu paling gemar makan daging. Mereka paling gemar makan daging. Bahkan daging itu dibakar lalu ditaruh di bungkusan kain, lalu ditaruh di kantong mereka, kalau mereka safar selalu dibawa-bawa. Jadi bukan berarti kita harus berkumuh-kumuh. Begitu pula dengan ruh di dalam. Ruh ini juga komponen yang tidak bisa terpisah dengan jasad. Karena kalau ruh sudah keluar, jasad tidak berfungsi lagi. Maka dia juga butuh perhatian. Hanya saja bedanya, kalau jasad lapar makan, ya, gerah mandi, haus minum. Kalau ruh bukan itu. Ruh itu makanannya adalah ini, majelis ilmu. Ilmu makanannya dia. Jadi kalau teman-teman lagi duduk begini, sebenarnya lagi berikan makanan, lagi berikan suplemen, lagi berikan minuman kepada ruh kita. Dan perlu kita garis bawahi, kalau ruh itu sehat, maka jasad bisa ikut sehat. Walaupun secara zahirnya dia kurus. Sahabat Nabi Julaibi radhiyallahu anhu, orang yang kecil sekali jasadnya. Sampai waktu dia mati di perang Uhud, mati syahid diangkat oleh Nabi SAW dengan satu telapak tangan karena kecilnya. Tapi waktu ditemukan jenazahnya ada 7 orang kafir Quraisy yang mati di sebelahnya. Ruhnya berotot, walaupun jasadnya kecil. Biar juga berotot besar, kalau ruhnya kempes, percuma. Dengar suara anjing lari. Ya. Jadi memang ruh itu lebih berpengaruh daripada jasad. Makanya sebagian ulama mengatakan ruh itu sifatnya melekat sama jasad, dan kalau dia ditarik, jasad sudah tidak berfungsi. Ruhnya masih berfungsi, hidup di alam barzah. Ruh ini terus ada. Nanti dia pada saat pembangkitan dikasih jasad baru, dimasukkan lagi. Dia akan hidup terus sampai di surga. Kalau dia beriman, kalau dia kafir, dia masukkan neraka. Jadi intinya memang sebenarnya di ruh itu. Tentu dua-duanya kita diharuskan untuk jaga. Karena tadi saya sudah berikan gambaran. Tapi banyak orang yang lupa. Dia peduli dengan jasadnya, pakai baju bagus, mobil, segala macam. Itu betul tidak salah. Asal dia niatkan karena menikmati nikmatnya Allah. Ingat sabda Nabi SAW, hadis riwayat Abu Daud, hadis sahih. Inna Allah yuhibbu an yara athara ni'ami ala abdi. Allah suka melihat bekas nikmatnya pada hambanya. Boleh kita nikmati. Tapi ingat, masalah ruh juga perlu. Ini adab, ada adab. Dan adab saya bilang tadi kemasannya. Ya, kita sudah bahas beberapa waktu lalu.
Adab adalah kemasan dan untuk diri sendiri itu perlu. Perlu. Pilih yang terbaik buat diri kita selama halal nikmati. Dan perlu saya titip pesankan satu hal, teman-teman, tanda kutip di sini. Ada rezeki yang sudah standar Allah kasih, ada rezeki datang sesuai dengan orderan. Ya. Antum minta nggak sama Allah? Kalau yang standar Allah kasih oksigen, bisa lihat matanya, fungsi anggota tubuh Allah kasih semua. Tapi kalau mau jadi orang yang prestasi, orang yang punya nama, orang yang punya andil dalam agama, dia harus order pada Allah. Ya Allah, karuniakan aku ini. Ya Allah, karuniakan aku ini. Memohon, para sahabat memohon ya, untuk memilih menguasai wilayah muslimin. Ya, untuk menguasai menjadi panglima perang, untuk menguasai ibadah. Abdullah bin Umar itu kalau lihat ada orang lebih alim, dicari tahu sama dia, kenapa orang ini lebih alim, apa ibadahnya. Lalu dia anggap itu saingan positifnya, tanda kutip. Saya harus buat seperti dia. Tapi tanpa mengharap orang itu celaka. Gitu kan? Namanya ghibthah dalam agama, boleh. Maka kita bersaing positif dalam hal-hal yang baik, ini tidak ada masalah. Kita terdorong, termotivasi karena teman-teman kita prestasi, kita juga mau seperti itu. Mestinya. Dan sudah ingat, atau saya ingatkan kembali hadis Nabi SAW, manusia 4 golongan. Yang pertama adalah yang Allah karuniahi ilmu dan harta. Ini puncaknya. Minta sama Allah teman-teman, ya Allah karuniakan aku ilmu dan harta. Tamak dengan rahmat Allah, nggak ada masalah. Minta harta yang banyak, minta ilmu yang luas. Kata Nabi SAW, ini orang paling baik yang dia habiskan keduanya di jalan Allah. Ilmunya dia ajarkan, hartanya dia infakkan. Begitu terus hidupnya sampai dia meninggal. Datang golongan kedua yang Allah karuniahi ilmu tanpa harta. Alim, tapi nggak ada hartanya. Cuman dia ingin sekali. Dia ingin bersaing positif sama temannya itu. Dia bilang, ya Allah kalau seandainya kau karuniakan aku harta seperti dia, aku akan buat yang sama. Hatinya, tekadnya kuat untuk itu. Tidak ada hartanya. Maka kata Nabi SAW, fahuma fi ajri sawa. Dua-duanya sama pahalanya. Dan kita niatkan saja. Asal betul-betul kita nggak punya fasilitas itu dan kita berharap. Jangan orang berinfak 1 juta, ada uangnya 1 juta. Ya Allah, niat saja. Kalau saya dapat punya uang, saya juga buat seperti itu. Tapi dia nggak mau berinfak. Itu bukan itu yang dimaksud. Tapi dia memang harus betul tidak ada dan dia berharap. Golongan ketiga orang yang Allah kasih harta tapi tidak ada ilmu. Kaya, kejar dunia, tapi nggak tahu halal haram. Semua jalan ditempuh sama dia. Maka ini orang buruk. Dan dia habiskan di jalan kemaksiatan. Dan golongan keempat yang lebih bobrok, tidak ada ilmu, tidak ada harta. Sudah miskin, bodoh lagi. Yang uniknya, dia bilang, ya Allah, kalau engkau karuniakan aku seperti orang ketiga ini, kaya raya, bangun diskotik, bangun hotel, macam-macam, aku buat seperti dia. Kata Nabi, fahuma fi wazri sawa. Dalam dosa dua-duanya sama. Nah, sudah miskin, ya. Kemudian juga tidak punya ilmu, gitu kan. Tumpuk lagi dosanya orang yang orang lakukan.